Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Marlene Gaspers pastinya. Dan hari ini seperti biasa saya akan mempresentasikan kembali tugas saya, yaitu mata kuliah musik gereja Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas tentang pelestarian dan pengembangan musik gereja Nusantara. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa seni dan budaya menurut Purwadarminta, seni dan budaya adalah kekayaan dan warisan leluhur di Indonesia yang wajib dilestarikan. Seni adalah sebuah keahlian dalam membuat karya yang bermutu, yang bisa menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, dan merasakannya. Sementara menurut Kuncharaningrat, kebudayaan atau kultur adalah sebuah pemikiran yang menghasilkan sebuah karya yang tidak berakar dari nurani, namun melalui proses belajar yang hanya bisa dicetuskan oleh manusia itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seni dan budaya adalah karya yang memiliki nilai keindahan yang dicetuskan oleh manusia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga pelestarian seni dan budaya adalah tanggung jawab bersama. Teman-teman sekalian, musik gereja di Indonesia juga dalam sejarahnya itu telah mengalami berbagai transformasi dari pengaruh musik barat yang dibawa oleh misionaris hingga adaptasi lokal yang mencerminkan keberagaman budaya di setiap daerah. Proses ini menciptakan kekayaan musikal yang khas yang saat ini dikenal sebagai musik gereja Nusantara. Yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan oleh kita sebagai umat Kristen yang ada di Nusantara ini. Teman-teman sekalian, kita flashback sedikit ya. Sejak awal penyebaran agama Kristen di Nusantara, musik gereja sudah menjadi sarana ekspresi iman yang sangat erat kaitannya dengan budaya lokal. Proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Kristen menghasilkan bentuk-bentuk musik yang khas yang beragam di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, musik gereja Nusantara tidak hanya mencerminkan kekayaan teologi Kristen, tetapi juga menjadi bagian yang hakiki dari jati diri budaya Indonesia yang memang sangat beragam ini. Nah, di tengah dinamika zaman dan perkembangan teknologi, penting sekali untuk kita menjaga, kita melestarikan, dan kita mengembangkan musik gereja Nusantara ini agar tetap selaras dan tidak hilang seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman sekalian, pada awal perkembangannya memang musik gereja di Indonesia ini dipengaruhi oleh tradisi musik barat ya, dan itu tidak dapat dipungkiri ya, khususnya yang berasal dari Eropa ya. Kita bisa lihat hal itu dengan penggunaan alat musik seperti organ yang ada dalam gereja sampai saat ini ya, dan instrumen musik lainnya yang masih ada di dalam ibadah gereja. Lagu-lagu rohani juga banyak yang secara notasi dipengaruhi oleh musik barat. Begitu juga dengan harmoninya ya, dan memang harmoni musik barat gitu. Namun seiring dengan perjalanan waktu yang semakin ke sini ya, banyak gereja-gereja ya di Indonesia, di Nusantara ini mulai berusaha menyesuaikan diri dengan musik gereja yang mengangkat kebudayaan lokal masing-masing. Hal ini dikarenakan memang masih banyak hal
kendala yang dihadapi saat penyebaran agama, ya, terhalang bahasa dan sebagainya, dan itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga musik gereja Nusantara tidak hanya hadir menjadi alat dalam ibadah, ya, tetapi juga sarana untuk bagaimana benar-benar kita bisa melestarikan dan mengembangkan kekayaan musik tradisional daerah kita. Teman-teman sekalian, musik gereja Nusantara merujuk pada musik rohani yang benar-benar dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal, ya, mulai dari ritmenya, melodi, ya, dan instrumen tradisionalnya. Dalam banyak kasus, musik gereja ini menggabungkan elemen musik lokal dengan lirik rohani, yang mana menciptakan bentuk musik yang unik dan beragam di setiap daerah. Di beberapa tempat, alat musik tradisional, ya, kita sudah tahulah, ya, sudah sering saya sebutkan, ya, karena memang itu yang sering dipakai, ya, seperti gamelan, angklung, ya, bahkan ada sasando juga, ya, itu sudah mulai digunakan, bukan sudah mulai tapi sudah digunakan dalam kebaktiannya, menggantikan alat musik barat yang memang notabene lebih dominan dipakai di gereja-gereja di Nusantara ini. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk bagaimana mengembangkan gereja yang lebih sesuai, yang lebih relevan, yang lebih mudah diterima oleh umat Kristiani di seluruh Indonesia. Namun meskipun musik gereja Nusantara telah berkembang dengan cukup baik di berbagai tempat, kita juga perlu menyadari bahwa ada banyak tantangannya dalam bagaimana pelestarian pengembangannya itu. Salah satu tantangan utama yaitu adalah minimnya dokumentasi dan juga penelitian tentang musik gereja Nusantara. Ya, tanpa adanya catatan-catatan yang sistematis dan kajian-kajian yang mendalam, banyak variasi musik gereja yang ada di daerah-daerah tertentu sudah pasti beresiko hilang, ya, dan terlupakan. Gitu. Oleh karena itu, pelestarian musik gereja Nusantara ya sangat penting agar keberagaman musik ini dapat terus hidup dan berkembang serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, pengembangan musik gereja Nusantara juga menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi antara tradisi lokal dan tuntutan globalisasi, di mana globalisasi ternyata telah membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupannya, termasuk di dalamnya juga musik gereja. Musik rohani barat yang mana kita tahu sendiri bahwa mendominasi hampir, ya, 90% ibadah gereja seringkali lebih dipilih karena kemudahannya dalam pengajaran dan juga dalam penyebarannya. Itu. Sementara itu, musik gereja Nusantara yang lebih berakar pada tradisi lokal ya mungkin dianggap kurang praktis atau tidak cukup dikenal di khalayak ramai. Nah, hal ini memerlukan upaya untuk bagaimana bisa menyeimbangkan antara mempertahankan kekayaan lokal dan mengikuti perkembangan zaman yang kita tahu bersama bahwa sudah mengalami banyak perubahannya dan setiap waktu mengalami perubahan. Penting untuk kita catat bersama bahwa pelestarian dan pengembangan musik gereja Nusantara bukan hanya soal bagaimana mempertahankan bentuk tradisionalnya saja, tetapi juga bagaimana mengembangkan musik tersebut agar musik itu tetap sesuai dengan konteks perubahan zaman yang sementara berjalan, ya, begitu. Kemudian pendekatan yang lebih menyatu, ya, merangkul secara keseluruhan, yang itu diperlukan untuk bisa memastikan bahwa memang musik gereja Nusantara tidak hanya dilestarikan
melestarikan, tetapi juga terus berkembang dengan cara yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rohani jemaat pada saat-saat ini begitu. Dan salah satu bentuk pengembangan yang dapat dilakukan adalah yaitu melalui pendidikan musik yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global. Teman-teman sekalian, upaya pelestarian dan pengembangan musik gereja Nusantara ini juga sebenarnya perlu melibatkan berbagai pihak, ya, bukan cuman pemusik saja, seniman saja, musisi saja, tetapi termasuk di dalamnya juga ada gereja, ya, gereja secara keseluruhan, ya, kemudian pemerintah, komunitas seni, dan mungkin banyak lembaga-lembaga pendidikan, ya, baik formal maupun non formal, ya. Dan gereja sebagai institusi keagamaan yang memang harus memiliki peran utama dalam bagaimana mengembangkan dan mengajarkan musik gereja Nusantara itu. Sementara pemerintah harus bisa mendukung melalui kebijakan yang memang juga mendukung keberlangsungan dan pengembangan keberagaman budaya ini, termasuk di dalamnya musik rohani. Selain itu, mengingat kita kan adalah negara yang memang tidak hanya memiliki satu agama saja, tetapi ada beberapa agama di dalamnya, dan memang butuh dukungan dari pemerintah secara menyeluruh. Selain itu, seniman dan musisi lokal juga harus memainkan peranan, ya, dalam bagaimana untuk bisa terus menciptakan, menghasilkan karya-karya baru yang bisa menggabungkan antara tradisi yang sudah ada dengan inovasi terbaru yang dibuat oleh seniman-seniman dan musisi-musisi lokal, ya, dengan kerjasama yang baik dari antara berbagai pihak. Saya rasa musik gereja Nusantara dapat terus berkembang dan menjadi kekayaan budaya yang memang tidak ternilai harganya. Teman-teman sekalian, pelestarian dan pengembangan musik gereja Nusantara memiliki nilai yang sangat besar, ya, yaitu memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa, etnis, dan agama. Ya, musik gereja Nusantara yang beragam bisa mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang memang ada di Indonesia, dan bisa menjadi salah satu jembatan penghubung untuk mempererat hubungan beragama. Dengan demikian, melalui musik gereja Nusantara, ya, umat Kristiani di Indonesia dapat memperkenalkan serta memelihara warisan budaya bangsa, sekaligus memperkaya kehidupan rohani kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kita bisa memeliharanya dan juga mengembangkannya sebagai generasi-generasi muda. Demikianlah penyampaian saya. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan bisa menambah masukan bagi teman-teman, bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.